Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jarwo Songha. Perjalanan saya menelusuri jejak-jejak keturunan bangsa Eropa masih terus berlanjut. Kali ini saya sudah berada di kota Ende, di tepatnya di kilometer berapa ini? Dia Dua ya. tarik sih. El Tari, Jalan El Tari, kota Ende. Dan Jadi, perkenalkan nama saya Veronica Raymond. hmm, Bisa dipanggil Vero atau V aja. oke. Sekarang kelas berapa? Kelas 2 SMA Kelas 2 SMA, berarti umurnya masih 16. 16 tahun. Oke. Bisa diceritakan nggak sih kamu blasteran dari mana-mana gitu? Iya, Mm, papaku. Jadi aku blasteran kan. mm-mm, Papaku dari Kanada, mm-mm. mamaku dari Sulawesi. Tuh. Gitu lah. Jadi kamu celah kamu ya. Iya. Ini sebenarnya masih seri di video yang sebelumnya. Nanti saya bakal kasih linknya buat kalian semuanya di bawah ini gitu kan. Di bawah sini ya, betul. Jadi Vero ini peranakan Kanada ya. Kanada, Sulawesi gitu ya, Bugis gitu kan. Tapi bapaknya juga ternyata kalau kita runut lagi tuh masih keturunan Prancis ya. Ya. Nenek-nenek moyangnya itu masih keturunan Prancis gitu. Jadi udah pepek banget ya. Apa ya istilahnya, pepek itu udah komplit banget gitu. Oke. Nah, aduh apa itu? Oke, nah di pagi hari ini kita mau mengulik habis nih tentang perjalanan Vero karena kenapa? Karena di usianya yang baru 16 tahun ini, Vero itu hobinya seperti turunan dari bapaknya, hobinya melincah kemana-mana ya. Paling seneng ke backpackeran ya. Ya. Oke, Fer, sekarang bisa ceritakan nggak gimana awalnya kamu sampai suka backpackeran? Gitu. Dari Hmm, awalnya itu kan diajak buat lomba. Waktu itu heeh, lomba vlog oke, di Unplor kan. heeh, Terus diajak teman karena mhm, emang persyaratannya modelnya harus anak SMA sama kuliah. Terus oke, diajak sama teman gimana ngikut ini gitu hmm, kan. Udah seru nih. Terus diajak ke Bukit Roja. oke, Waktu itu Bukit Roja baru awal-awal dan belum seviral setenar gitu sekarang ya. gitu ya. Itu tahun berapa? Ini tahun lalu 2019. Oh, 2019, oke. Terus? Terus kan waktu diajak ke sana rasanya tuh kayak gimana banget ya naik gunung, naik Hmm, bukit waktu itu ya, hmm, tapi kayak rasanya kayak ini nih kayak bener-bener seru gitu. Terus kayak hmm, rasa oh my god, kayaknya passionku di sini deh kayaknya. hmm, Nah, mulai dari situ kecanduan kan. hmm, Terus kenal sama yang lain, hmm, terus ketemu dan sharing-sharing, dengar kayak seru nih, diajak lah naik gunung. oke. Nah, terus naik gunung iya kan pertama. Heeh, Gunung Iya, Nah, terus naik Inerie yang di oke, Jawa itu. di Bajawa. Oke, terus? Terus dari situ udah mulai tertarik banget tuh. Heeh, Udah kayak wah, emang harus kesini deh pokoknya. Udah betul. kecanduan, udah kayak pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi. Oke. Nah, di antara semua gunung yang pernah kamu daki, gunung mana yang menurut kamu itu kayak berkesan banget gitu sampai sekarang gitu? Kalau gunung yang paling berkesan itu Gunung Ile Ape di Ile Ape Lembata. di Lembata, oke. Itu karena kayak waktu kesana tuh bener-bener udah niat banget, udah jalan seminggu Jauh kan. banget loh dari Ende sampai ke Lembata Iya, ya kan. sampai ujung. Perempuan Iya, 16 tahun masih kelas 2 SMA gitu. iya, dan itu tuh bener-bener itu tuh niat banget, dan kita cuma Mm-mm. berempat waktu itu. Mm-mm. Dengan Berempat itu semuanya perempuan atau ada laki-lakinya juga? laki-lakinya 2, Laki-laki dua. perempuannya 2. Oke, kamu salah satunya ya. Ya, aku salah Oke. satunya. Hmm. Terus benar-benar semua udah pada kerja, udah Mm-mm. lulus sekolah, dan Mm-mm. aku masih kelas 2 SMA loh. Gue beraniin diri buat oke Vero, kamu bisa Oh, gitu. iya. Dia kan jalan Mm-mm. sampai sana, benar-benar low budget ya, Mm-mm. backpackeran nih. Mm-mm. Dari sini ke sana, Mm. numpang pick up, numpang Numpang pick up. mobil, serius. Seriusan? Iya, jadi Kamu segede numpang pick up? serius, Ini anakan bule aja numpang pick up lu guys. serius so niat Oke, ini itu. orangnya gak jaim gitu ya. Iya. Oke, terus? Pokoknya gitu deh, udah mulai kan. Mm-mm. Gimana nih, udah pikiran dari Mm-mm. awal. Tapi kan yang ke Lembata itu bukan yang pertama ya, kedua Mm-mm. kali Oh, itu. kedua kali. Yang pertama kan backpackeran ke Maumere, Mm-mm. terus ke Lembata. Mm-mm. Kan kalau ke Lembata langgar laut lagi itu pulau Betul. sendiri. Iya. Jadi Mm. benar-benar segreget itu sampai di sana kan, sampai pertama sampai Larantuka dulu. Mm-mm. Larantuka dijemput sama omnya temanku. Mm-mm. Terus dijemput, dibawa ke rumahnya. Nah, kita tuh terlambat Uh-uh. kapal karena waktu itu kan COVID. Mm-mm. Terus kapalnya cuma ada hari Senin, Mm-mm.
Kamis sama Sabtu. Mm-mm. Kita datangnya hari Senin. Hmm. Terus jadi harus nunggu sampai Kamis lagi baru. Mm-mm. Jadi bener-bener kayak sudah segimana banget gitu kan. Oh gitu, ya. Terus Oke. akhirnya besoknya kita mutusin buat gimana nih cari alternatif lain. Mm-mm. Terus cari jalan kan. Terus yang dari Larantuka tuh, jadi kayak gimana ya? Di situ tuh jalannya tuh kecil gitu. Mm-mm. Jadi cuma ada atas sama bawah. Jadi kalau ditanya gitu, Dek ke atas, Dek ke bawah. Jadi kayak lucu gitu kan. Baru cuma dua gitu. Oh gitu, jadi jalannya nggak ada kayak muter-muter di sini kita banyak ya? Oh muter. Tapi kayak bener-bener cuma dua jalur gitu. Oh. Kalau ke atas ya bawah. Oh gitu, iya, oke. Nah terus kan kamu perjalanannya tadi sampai naik pick up gitu ya. Terus kamu nggak ngerasa takut atau ngerasa gimana gitu perjalanannya gitu? Kamu sebagai seorang perempuan juga gitu. Awalnya sih kayak gimana ya, pasti ragu dong, gimana jalan jauh gitu. Mm-mm. Nah tapi dalam perjalanan tuh bener-bener kita ngerasa dijaga banget ya. Mm-mm. Rasa kayak kamu tuh cewek tapi kamu gak perlu takut, kita bakal jagain kamu loh. Mm-mm. Jadi bener-bener kayak ih rasa pokoknya dijaga gitu. Terus aku sama temen cewekku yang satu kita udah akrab kan, jadi nggak jaim lagi gitu. Jadi Betul. udah bener-bener Udah semua tahu lah berempat gitu. itu tuh bener-bener jalan yang ke Lembata itu seminggu kan. Udah nggak ada malu lagi, udah bener-bener tahu oh, kamu gitu, saya gitu, saya gini gitu. Pokoknya kita udah nggak ada yang malu-malu, nggak ada jaim. Wih, pokoknya seru banget. Oke, nah terus kan kamu backpackeran tuh. Terus gimana cara tidurnya atau gimana tidurnya tuh biasanya? Jadi backpackeran kan sehari tuh kan, kita nimpang mobil gitu, terus sampai Larantuka dijemput sama keluarga, terus nginepnya di rumah keluarga, terus dari situ kita ke Lembatanya dan Larantuka ke Lembata. Nah itu tuh benar-benar bingung cari tumpangannya tuh gimana. Tapi percaya deh, tiap hal baik pasti punya apa deh yang baik dari orang, niat baik pokoknya ada hal baik aja dari orang. Semesta akan mendukung ya. Ya, oh kayak anak indie dong. Pokoknya seru banget terus sampai kita mau gagal buat ke Lembata. Oh, kenapa? Karena waktu itu kan di pelabuhan, kita niatnya buat naik kapal minyak. Oke. Udah konfirmasi semua, terus sampai pelabuhan dibilangin sama polisi situ, katanya di sana bakal ada rapid, terus bakal karantina juga kan. Karena waktu itu ada isu-isu Lembata tuh nggak kasih buat orang dari luar masuk kan, karena pulau sendiri jadi bener-bener kayak udah ya Tuhan, jadi nggak sih udah seniat ini loh jalan sampai sini jauh gitu kan. Akhirnya putar otak ada teman yang kerja di situ, jadi waktu kita datang itu yang jemput kan medis gitu semua. Nah ketemu sama teman yang itu, jadi bener-bener waktu kita datang teman yang itu langsung narik kita terus bilang udah ini tanggung jawab saya gitu. Jadi bener-bener kayak semua lancar, puji Tuhan. Bener-bener kayak Akhirnya bisa sampai Lembata ya. Terus gunungnya itu juga mistis banget loh. Oh, gunungnya mistis gimana? Jadi waktu kita jalan kita tuh nggak boleh jalan sendiri. Oke. Mesti ada yang ngantar. Terus waktu Maksudnya warga lokal yang antar ke sana. Iya. Oke. Nah terus kita kan jalannya jam 4 sore ya, jam 4 sore nih jalan bener-bener dari 0 sampai 1400 itu jauh loh. 1400 ya? Iya. Oke. Udah jalan udah capek banget, kapan nih nyampe gitu kan, udah kesel pokoknya. Jalan. Nah malam ada satu titik di mana bukan satu sih, ada beberapa titik kita harus kayak bakar lilin gitu kan. Udah kayak wah auranya udah beda nih. Oh gitu. Iya, terus rasa kayak wah ada aura-aura negatif gitu kan. Udah jalan terus ada satu rumah kosong. Nah, Di atas gunung iya. ada rumah kosong. Tapi belum sampai puncaknya, masih di Oh jalur iya. pendakian. Iya, Ada rumah kosong, kayak bangunan kosong. Terus katanya orang-orang kalau mendaki hidupnya itu. Oke. Karena kita bawa tenda. Nah, jadi kita tuh rencananya mau bangun tenda di anak gunung ya. Kalau Lembata itu di ILAP ada namanya anak gunung. Nah, tapi karena udah jauh banget dan udah malam, kita belum pada makan kan. Udah mutusin buat udah di sini aja deh. Tapi benar-benar auranya negatif banget, udah kayak gimana sih ini. Terus di situ tuh emang apa sih, kita lihat di situ nggak boleh yang aneh-aneh. Oh, nah terus sebenarnya apa yang kamu kejar gitu sampai kamu harus backpackeran kesana kesini gitu kan? Apa sebenarnya? Ini nggak ngejar apa-apa, cuma karena emang udah aku tuh udah di sini loh di jiwaku. Terus dari sini juga belajar banyak dari kehidupan. Kalau menurutku ya, di sekolah kita cuma bakal belajar teori loh. Kita cuma bakal dibilang kalau 1 tambah 1 itu 2 teori. Tapi kalau kita
di kehidupan gini kita bakal belajar banyak. Ternyata kalau kita ketemu sama orang baru tuh ini loh orangnya. Kalau kita ketemu sama alam, ketemu sama suasana baru, kita bisa adaptasi. Kalau di sekolah Betul. benar-benar cuma kayak kalau kamu ketemu orang baru kamu cukup bilang hai, sopan gitu-gitu, tapi nggak diajarin buat tindak-tindak ini. Betul. Nah, terus Fer, ada nggak sih tantangan-tantangan yang kamu hadapi selama kamu jadi backpacker? Ada banyak banget. Apa misalnya? Itu rasa ego kita sendiri loh. Oh, rasa ego kita. Kita tuh dilatih untuk gimana kita jangan ego, terus dilatih gimana kita buat jadi dewasa. Sikap kita tuh harus, kamu nggak boleh mikir diri kamu, kita berempat loh atau kita rame-rame loh. Betul. Terus kita harus mikir tentang kira-kira kalau buat ini bakal berpotensi untuk ke depan nggak ya, mikirnya sampai situ. Nah pokoknya gitu deh tantangannya, apalagi aku masih sekolah gitu. Yang di sekolah biasanya cuma sama teman-teman, ini lingkungannya lebih besar, ketemu sama yang udah tua, udah yang berprofesi apa gitu. Dari yang dari sekolah cuma aku sama kamu siswa, kita siswa loh sama-sama, ketemu siswa, ketemu guru gitu aja, nggak lebih kan. Oh gitu, oke. Nah terus kalau kamu sendiri nih ada nggak sih tempat yang ingin banget kamu kayak jadi impian? Aku kemana aja ya, aku pengen ke Kanada, pengen ke tempat papaku. Oh nice, ini penting banget sih karena pengen menelusuri jejak-jejak Iya. keturunan papanya kan. Oke, terus Tidak ke situ kalau paling pingin banget ya? Itu iya ke situ paling ya? pingin banget, soalnya kan kalau aku Kristen Katolik. Hmm. Nah di situ tuh kita punya kubur opa oma kan, pengen ziarah ke sana juga. Iya. Oke, kayak bapakmu sering, papa sering cerita nggak sih kayak tentang dulu saya dari sini gitu? Sering, papa sering cerita, katanya papa itu keturunan suku Indian asli. Oh, suku Indian. Oke, terus? Terus yang aku tahu papa juga keluarganya, papa 3 bersaudara ya. Terus papa yang bungsu. Terus Berarti kamu sepupu kamu masih di Kanada semua dong? ya kalau sepupu kandung aku nggak punya sepupu kandung. Oh, terus kakaknya bapak nggak punya anak? Karena Katolik kan, jadi papa kakak yang pertama itu uskup, Oh udah gitu, meninggal. oke. Yang kedua suster. Oh Jadi yang gitu. ketiga papa, dan aku cucu perempuan pertama. Oh gitu. Dan kalian sisanya cuma 2 gitu kan? Kalian Iya. berdua itu di Indonesia gitu ya? Iya. Oke, jadi kayak kerinduan ke Kanada di leluhur-leluhur kamu kayak pingin banget gitu ya? Ingin gitu. Oke. Nah terus kayak kalau berarti opa omamu udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Oh, cuman tinggal bapak punya kakak yang perempuan tadi yang suster Ya, tadi ya? yang suster masih ada. Oh, masih di Kanada juga? Nggak tahu ya tugasnya di mana, tapi nggak di Kanada. Oh, nggak di Kanada. Oke, terus kayak berarti selain oma atau opa yang di Kanada, dia punya saudara-saudara juga? Saudara sepupu kan. Iya, sering Oh. datang juga sih. Oh, kalau ke Indonesia? Iya, sering ke rumah main. Oh gitu. Jadi kamu kayak pingin gantian ke sana gitu ya? Iya. Betul. Ya tinggal siapin paspornya sama visanya ya. Sama Oke, niatnya. sama niatnya, betul banget, itu penting banget sih, menelusuri jejak-jejak leluhur kita gitu. Jadi kita kayak paham gitu sebenarnya kita asalnya dari mana gitu kan. Jadi kita ngobrol sama temen juga kita bakal tahu gitu, bisa cerita gitu kan. Oke. Nah terus Fer, ada nggak sih strategi-strategi khusus yang kamu yang kamu gunakan pada saat backpackeran gitu? Kalau untuk itu enggak yang gimana banget ya, udah jalanin Jalan aja. aja ya, oke. Terus kalau buat para penonton semuanya nih yang mau kayak kamu pingin jadi backpacker gitu kan ya, jalan saja gitu kan ya dengan budget yang low gitu kan ya, apa tips dari kamu? Kalau menurut aku ya, yang penting dari awal niatnya baik. Kalau niatnya baik, percaya deh ada aja yang mau nolongin. Terus yang kedua, kita harus jalan sama orang yang cocok gitu. Kalau nggak cocok pasti bakal banyak halangan. Ada aja deh nanti, ada yang egonya lebih tinggi, apa gimana. Terus harus punya niat. Kalau nggak punya niat tuh bakal setengah-setengah. Baru setengah jalan udah ngeluh, nggak bakal sampai deh pokoknya. Betul. Itu ya tips dari kamu ya. Oke. Nah terus kamu sebagai cewek gitu kan ya. Terus kalau dari keluarga gimana? Apa kayak jangan kamu cewek kayak gitu? Ada nggak sih? Pasti. Apalagi mamaku kan yang kayak Indonesia banget, tahu kan kalau Indonesia.
Jadi kayak Khawatir. banyak pertimbangan. Mm-mm. Terus ya gimana, harus bilang ke mama gitu, Mm-mm. Ma aku bisa loh, aku bisa jaga diri aku gitu. Sampai kayak bilang gini, mama kalau mama kasih jalan 1 kali bakal jaga deh kepercayaannya mama gitu. Dan puji Tuhan bisa, dan sampai sekarang diizinin, tapi harusnya sama siapa, kapan pulang gitu gitu kan. Kan tetap Oh. masih sekolah dan cewek juga kan. Betul. Nah, terus ini penting juga nih, kamu sebagai pelajar juga gitu. Bagaimana cara kamu bagi waktu antara belajar sama kamu backpackeran? Nah, waktu backpackeran kan Mm-mm. makan banyak waktu banget malah. Mm-mm. Jadi isinya waktu libur, karena waktu Mm-mm. kemarin kan sempat libur sekolah kan. Mm-mm. Jadi waktu itu jalannya. Mm-mm. Oh, waktu libur kamu manfaatkan ya, bukan pada saat pas ada pelajaran kamu melincah Ya. nggak ya? Oke. Ntar dimarah gurunya gitu ya. Tetap punya prioritas dong. Oke, nah terus apa pesan dan kesan dari kamu sebagai anak backpacker untuk para backpacker yang ada di seluruh Indonesia Wah. yang ingin datang ke Flores ataupun NTT? Udah beberapa ya teman yang datang. Heeh. Dan rasanya tuh senang banget gitu. Kita ketemu orang yang sama tapi Mm-mm. pengalamannya lebih gitu. Mm-mm. Nah, pokoknya buat teman-teman dari luar yang pengen ke NTT, ke Flores, ayo datang yuk. Di sini juga banyak loh yang suka jalan-jalan, dan di sini pasti diajakin jalan-jalan, apalagi di Ende dan di Flores tuh bagus banget, sumpah. Harus ke sini, pokoknya ditunggu. Ayo sini yuk. Oke, terus satu lagi terakhir, ada nggak komunitas-komunitas backpacker atau kayak teman-teman kamu yang kayak siap menerima gitu kan para backpacker yang mungkin datang ke sini? Kalau dari aku sendiri ya, karena aku tergabung dalam satu komunitas di Ende, Apa nama komunitasnya? namanya Papeta Ende. Apa itu kepanjangannya? Papeta Ende itu para pendaki tampan. Oh iya, para pendaki tampan. Tapi bukan dalam gendernya kita tampan gitu, tapi dalam kayak ketika kita ke alam, kita tampan dengan etikanya kita bisa Nice. jaga alam gitu. Itu yang maksud tampan, bukan karena gendernya laki-laki makanya tampan, enggak gitu. Oh gitu. Jadi nanti buat para backpacker dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua yang ingin berkunjung ke Ende, nanti bisa kontak-kontak teman-teman Papeta ya, Iya, di Instagramnya @papeta Papeta official. official. Jadi nanti kalian bisa langsung gabung ya. Ayo, Oke, ditunggu. tuh udah tunggu sama Vero nih, gitu kan ya. Kapan lagi ngobrol sama peranakan blasteran Belanda, Belanda sorry, Kanada sama Ya, gitu ini deh. kan Indonesia. Oke deh Vero, terima kasih udah ngobrol-ngobrol di siang hari ini. Buat kalian semuanya, terima kasih sudah menonton video saya. Ini suaranya kenceng banget. Oke, buat Anda semuanya yang ingin berkunjung ke Flores ataupun ke Nusa Tenggara Timur, silakan berkunjung karena warga di sini memang dari raut wajahnya kelihatan sangar tapi hatinya sangat mulia dan baik hati ya. Sumpah. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.